Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Catrana Channel. Maaf ya, ini udah masuk musim di penghujung autumn atau di penghujung musim gugur, itu dingin banget, dan ini siang-siang udah di bawah 15 derajat. Kalau pagi-pagi itu bisa sampai 4 derajat. 4 ada 3, sekian, pokoknya udah dingin banget, jadi bajunya udah kayak gini. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang accredited visa. Kebetulan ada temen yang datang ke sini itu bener datang cuman langsung kerja gitu, karena kan aku punya story-nya tentang student ya, jadi datang ke sini student dulu baru mau cari kerja. Dan beberapa temen aku banyaknya juga student dulu, tapi untuk satu orang ini spesial, datang ke sini dengan langsung kerja dengan skill yang nggak green list bahkan. Jadi kalau kebanyakan aku selalu ngasih tahu kalian harus tahu skill, harus mengikuti skill green list yang aku kasih listnya gitu, kayak entah construction atau pekerjaan-pekerjaan yang dicari dicari orang asingnya di sini gitu. Tapi dia ini datang ke sini dengan skill yang tidak ada di green list, tapi ternyata ada juga loh yang nyari skill ini. Skill apa ya? Apaan tuh? Yaitu skill potong rambut. Karena potong rambut di sini mungkin nggak banyak orang asli sini yang punya skill itu, jadi bisa sampai dicari ke luar negeri. Dan mau tahu nggak sih, biaya potong rambut di sini itu range-nya sekitar 20 sampai 65 dolar. Itu kalau dirupiahin sekitar 200.000 sampai 650.000 per potong rambut. Dan oh my god! Ini barbernya barber cowok ya. Range harganya untuk barber cowok. Gajinya nanti ada di video pas wawancara. Oke. Dan ini ada apa sih namanya, ya usaha dia juga buat bisa kesini cukup panjang ceritanya. Nanti akan dibantu dijelasin sama Kang Dwi ini untuk tentang menjadi barber di sini. Aku tuh nggak bisa jawab kalau ada orang yang bilang aku mau ke situ kerja apapun, gimana caranya? Karena hal pertama yang harus kita tahu itu adalah skill kita sendiri dulu. Nice. Kalau kamu mau kerja yang mungkin kayak aku, housekeeping atau cleaning atau kitchen hand atau kerjaan yang unskill, nggak punya spesifik kemampuannya, itu harus di sini dulu gitu. Jadi memang bersaing sama sesama orang-orang sini. Karena aku dapat visa ini kan nempel dari suami, terus aku kerja pun memang karena untuk membantu keluarga di sini ya, maksudnya untuk penghidupan di sini. Jadi bukan kerja karena aku hobi di situ gitu, bukan karena aku punya skill di situ juga. Jadi memang kerja untuk kerja gitu, seperti buruh. Tapi kalau misalnya orang yang punya skill, kamu tahu skill kamu apa, kamu bakal tahu jalurnya gitu, dengan cara yang nanti akan dijelaskan sama teman kita ini gitu. Jadi aku nggak pernah bisa jawab orang yang nanya aku mau kerja apa aja, gimana caranya supaya bisa kerja di situ. Karena kalau yang kayak gitu mungkin di negara lain ada, bisa LPK. Di Indonesia itu kan udah banyak LPK yang penyalur tenaga kerja ke Jepang. Nah kalau mau kerja apa aja itu bisa lihat dari situ. Atau ada juga orang yang ngejelasin tentang gimana caranya kerja di Australia. Nah caranya datang dulu gini dulu, itu ada di channel yang lain. Jadi kalau yang di sini ya aku referensiin berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman orang-orang sekitar aku. Jadi kalau untuk nanya yang aku mau ke sana gimana caranya, kerja apa aja, aku lebih sulit ngejelasinnya karena cerita aku ya begini, nempel visanya sama student, sama suami yang student, dan aku cari kerja bersaing bersama orang-orang yang memang sudah ada di sini gitu. Kalau misalnya kamu punya skill khusus, entah green list atau bukan green list pun, seperti yang nanti akan diwawancara ini, bisa dicoba cara-caranya. Oke, ini adalah video kita wawancara tentang cara menjadi barber di sini. Namanya siapa? Namanya Dwi. Dwi siapa? Dwi Juliansyah. Terus? Aslinya Cianjur.
Terus gimana caranya bisa sampai ke sini awalnya gitu? Awalnya mah istri nyari-nyari apa info tentang bagaimana mengubah nasib. Beneran? Terus yang Ribut hidup di Indonesia. hirup ribu di negeri sendiri, akhirnya nyobalah keluar. Terus emang gimana caranya hidup lebih mudah itu keluarnya ke New Zealand gitu? Harapannya begitu. Harapannya begitu. Jadi istrinya yang nyariin ya? Terus awalnya yang lebih ke numbalin kayaknya. Ngelihatnya di sebelah mana gitu? Kenapa New Zealand gitu? Atau browsing apa gitu yang dilihat? Barber sponsorship kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi keyboardnya tuh gitu. Nggak lewat sih. Nanti kayak dulu tuh diketik misalnya barber sponsorship, nanti keluar negara-negara mana yang bisa sponsorship. Google? Google. Google gitu. Aku kira kesik.co.nz dulu, enggak ya? Enggak. Itu kan dari situ nanti semua negara di situ ya. Nanti ada yang misal itu di Kanada gitu. Negara-negara yang maju. Dari seluruh negara yang muncul negara apa aja yang jadi pilihan? Kanada, Amerika, Australia yang paling banyaknya, sama New Zealand. New Zealand sih terakhir ya kayaknya. Maksudnya nggak begitu banyak gitu. Siap laksanakan. Tapi Kang Dwi sendiri dari Indonesianya memang sudah pemotong rambut. Udah buka usaha potong rambut ya? Barber. Udah berapa tahun? Berapa tahunnya? 5 tahun. 5 tahun tuh di sini kayaknya. 5 tahun anniversary yang di dia sih kan? Hah? Jadi selama ini sudah 5 tahun motong rambut orang gitu ya. Di Indonesianya berarti sebelum kesini udah 4 tahunan atau? Enggak lah, di sini aja belum setahun. 5 bulan. Iya, berarti udah 4 tahun setengah lah ya. Kenapa sih mau motong rambut orang? Dalam memotong leher orang mah jadi kriminal tuh. Maksudnya awalnya, aku passionnya dipotong rambut gitu. Kenapa? Waktu kerja di Jepang. Di Jepang emang udah potong rambut? Itu kan mahal. Jadi karena jadi Kang Dwi ini pernah tinggal di Jepang selama 3 tahun. Di sana kerja di pabrik kayak gitu. Kerja di pabrik. Cuman karena harga potong rambut mahal di Jepang, jadinya nyukur sendiri. Nyukur sendiri. Ternyata bagus. Ternyata pakai gitu kan. Wah, berasa dulu lumayan oke ya. Nyukurin orang juga, nyukurin teman-teman. Akhirnya ngerasa this is my passion. Gitulah. Baru tahu yang edisi situ kan. Gitu. Terus kan itu kan lulus S1 dulu. D3. Terus ke Jepang. 3 tahun. Jadi kerja buruh Jepang ceritanya. Terus udah gitu 3 tahun pulang lagi ke Indonesia. Jadi kerja kantoran. Pabrik juga ya. Pabrik juga. Padahal dulu D3-nya teknik informatika ya. Tapi pas di Jepang itu berhubungan sama teknik informatika nggak? Itu berhubungan dengan fisik. Kayak saya ya. Terus udah gitu D3 teknik informatika ke Jepang jadi buruh. Terus udah gitu pulang ke Indonesia pabrik juga. Pabrik tapi mungkin kepala pabrik gitu kali ya. Itu atuh. Ada pengalaman di Jepang. Pabrik Jepang. Pabrik perusahaan Jepang. Perusahaan apa? Mobil? Baja. Iya ya. Oh sih. Aku tahu perusahaan bajanya. Terus udah kayak gitu di Indonesia di situ berapa tahun di? Setahunan lah. Tahun kurang udah ngerasa ini bukan tempat saya. Bukan tempat saya. Terus akhirnya memutuskan untuk buka usaha. Akhirnya tahunnya yang disuka gitu. Makanya dulu motong rambut seneng gitu. Tapi nggak ambil kursus dulu di akhirnya Johnny Andrean itu di Ayalah. Kursus dulu. Iya. Latihan dasar, bis gitu kerja di orang dulu biar lancar. Di tempat cukur orang. Terus akhirnya buka sendiri. Iya, bareng-bareng sama temen lah. Terus akhirnya kan buka Google nih, search sponsorship barber.
Kan berarti kita emang harus punya skill dulu ya. Kan itu harus digarisbawahi. Jadi untuk membuktikan pengalaman kita bekerja di Indonesia itu harus dibuktikan dengan kayak apa? Portofolio. Terus kalau ada slip gaji gitu, cara pembuktian ke imigrasi. Legalisir dari AT juga bisa. cara meyakinkan imigrasinya gitu. Dengan ada slip gajinya, ada bukti rekening. Si barbernya mau ngesponsorin itu ngelihat itu kan? Apa imigrasinya? Imigrasi. Oh, imigrasi. Imigrasi yang bisa. Kalau si ownernya mah apa? Mungkin bisa dari apa? Wawancara gitu. Ini kayaknya cocok nih sama pekerjaan sama dia. Terus kalau hasilnya kan bisa dilihat dari apa? Instagram atau apa hasil-hasil juga. Jadi sebenarnya si pemberi kerja mah nggak peduli kamu udah buka usaha di Indonesia apa enggak, ada yang ini apa enggak ya, tapi imigrasi yang perlu bukti kalau kamu itu kan barber yang mau di situ. Iya, gerbang terbesarnya di situ kan. Tantangan terbesarnya tuh mengalahkannya benteng imigrasi. Belum kalau pulang sama bea cukai. Jadi intinya mah kitanya tuh harus eligible dulu nih buat persyaratan di imigrasinya deh. Banyak orang nih yang nanya frequently asked question ke DM aku atau ke YouTube ini. Ada orang yang aku mau kerja di sini, kerja ke luar negeri atau ke New Zealand, tapi belum tahu dia spesialisasinya apa. Aku mau kerja apa aja kak, pokoknya. Kira-kira kayak gitu bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di sini juga banyak yang nganggur. Nah, that's the problem ya. Kita aja yang datang ke sini tanpa tahu kita basic skillnya apa, kita juga bingung. Ujung-ujungnya yang penting kalau kesini kan kita jadinya ya apa kayak housekeeping, ya buruh gitu apalah. Itu pun kalau dari Indonesia nggak mungkin dia cari pekerja dari luar negeri sengaja ngasih sponsorship buat itu unskill lah ya, makanya kemarin ada namanya green list. Tapi kalau barber itu masuk ke green list nggak sih? Enggak ya. Tapi karena memang rezeki aja ya, dia lagi nyari yang dia lagi nyari barber di sini dari luar. Ini juga lagi nyari orang yang membutuhkan barber gitu. Kalau nggak salah mah kayak chef kayak gitu-gitu juga banyak. Chef, barista nggak dari luar negeri ngambilnya di sini. Iya, chef lah ya gitu. Lebih banyak chef, construction, electrical, IT juga sekarang iya sih ya. Ya dibutuhkan, tapi yang kalau paling kan kita malah yang dicari kan entry levelnya kan. Entry level di green list. Kalau IT kayaknya nggak masuk entry level gitu. Tapi bisa dicari dari Indonesia itu juga. Cari sponsor. Kadang kalau IT lebih banyak itu apa? Perawat. Ya, perawat lagi teacher juga dicari. Perawat. Jadi kalau misalnya yang lain mau dapat sponsor ya kamu spesifikasi skillnya apa, tulis sponsor sisanya kan gitu, misalnya gitu, sponsor construction, sponsor apa, sponsor gitu. Apa. Jadi bisa search di situ banyak muncul negara-negara lain ya, negara-negara yang ngebuka lowongan dengan skill itu ya. Jadi pertama harus ketahui dulu skillmu. Terus akhirnya apply-nya masukin apa aja? CV doang. Dan link Instagram gitu ya. Link Instagram karena hasil cukuran. Oke, terus di Instagramnya itu ada foto gambar-gambar hasil cukurannya si Kang Dwi ini. Betul. Nah, terus udah diliatin di CV itu, dipanggilnya telepon apa email? Email dulu. Email dulu, karena kan kita apply-nya waktu itu lewat SIK kayaknya. Lewat SIK, nanti dihubungi lagi sama pihak perusahaan lewat SIK juga. Jadi kayak dapat email perantara gitu dari SIK, dapat ini nih, nanti habis setelah itu nanti dihubungi sama pihak perusahaan. Dia bilang gitu si SIK-nya. Gitu. Nanti atas nama ini gitu. Terus tiba-tiba dihubungin apa appointment dulu? Enggak, langsung dibalas email. Balas email, dia nerangin kita dari perusahaan ini kapan ada waktu gitu untuk interview. Oke, berarti appointment kan.
Terus akhirnya interview lah, video call ya. Iya, video call. Video call apa calling aja? Video call. Video call. Video call. Terus nih, ditanyanya apa aja waktu interview? Anak ada berapa? Oh. Istri anak umur berapa sekarang? Istri kerja atau ngurusin anak? Ini mah kayak 60% ngobrolin kehidupan kita pribadi, sisanya kayak kamu pengalamannya sekian tahun ya, kamu bisa nyoba ini, bisa nyoba itu gitu. Interview terus bukti keterima, kamu diterima gitu. Dapat lagi surat, habis itu nanti dihubungi lagi ya, dikabarin lagi kalau kamu diterima, dapat email, udah keterima nih, dikasih tuh syarat-syarat yang buat imigrasi kayak gitu-gitu. Biasa kayak kalau bukti kita udah bekerja di bidang itu selama sekian tahun ya dibuktikan dengan kontrak kerja, surat referensi, slip gaji kalau ada slip gaji, terus bukti transfer yang penting harus divalidasi itu gitu. Tapi kemarin tuh memang cuma New Zealand aja yang ngasih offering? Ada Australia juga. Apply itu kemana aja kalau pas apply? Ke Kanada, Australia, New Zealand. Yang manggil cuma New Zealand, Australia. Kanada nggak manggil? Kanada juga iya, ada dibalas di email, cuman udah keburu pas lihat persyaratan harus mahir berbahasa Prancis gitu, boro-boro Prancis kan, bahasa Inggris kita laptop. Iya. Harus bisa bahasa Prancis di Kanada. Karena kebetulan di Quebec daerah Quebec. Terus Kanada berarti gitu kan. Terus Australia harus butuh IELTS. Terus New Zealand tidak ada. Tidak butuh apa-apa. Tenaga. Tapi semuanya itu memang tiket pesawat sendiri ya? Tiket pesawat sendiri dari 3 negara itu nggak ada yang kasih. Australia sih dia nawarin kalau ini dia mau bayarin tiket, tapi IELTS-nya belum. Tiket dari IELTS mah nggak bisa dibayarin sama dia. Iya betul. Tapi kan terus ya sebenarnya mungkin kalau untuk kasus biaya keberangkatan mah itu tergantung dari pihak perusahaan masing-masing kali ya. Iya. Nggak bisa dipukul rata, kali aja memang ada yang pokoknya berarti kan ada kemungkinan orang tuh ngasih tiket pesawat, tapi kalau yang ini kan nggak, yang di New Zealand itu. Terus kamu juga enaknya kan nggak harus IELTS dulu, nggak harus English Proficiency. Karena New Zealand tuh paling memungkinkan ya, paling cepat bisa berangkat saat itu. Saat ini katanya harus butuh IELTS. Sekarang nggak bisa lagi, itu malah perlu. Malah sekarang jadi lebih ketat. IELTS, PTE, apa IELTS saja? IELTS sama PTE. IELTS atau PTE. Menseleksi itu kan pihak imigrasi. Diseleksinya oleh pihak imigrasi. Jadi sebenarnya banyak ya lowongan. Banyak keinginan, banyak orang-orang sini yang dengan kamu skillnya apa, tapi imigrasi yang nyaring lagi. Bener nggak kamu ini orangnya eligible nggak sih gitu. Udah sampai diterima. Pokoknya mah SKCK dari kepolisian. Terus medcek, medical check up. Rumah sakit itu juga. Iya, terus rumah sakit. Kalian ke rumah sakit apa? Apa sih? Ini ke cuma satu. Iya, itu apa? Coba satu. Apa Mbak? Premier Jatinegara. Alright. Terus itu juga apa? Hepatitis ya, yang benar-benar nggak ada toleransi. TBC. Kemarin berulang-ulang ditanya TBC. Sebenarnya itu bisa penyembuhan kalau udah ada bukti sembuh, itu bisa. Tapi bisa harus nunggu setahun. Iya, lama lagi. Bang, sampai ke sini. Oh, kamu dapet tempat pertama kali di sini? Dapat dari mana? Oh, ini akomodasi. Dari Indonesia Calling atau sampai sini kamu luntang-luntung? Sampai New Zealand itu langsung sewa motel kayak backpacker gitu. Jadi buat backpacker. Harganya berapa dulu? $100 per minggu. Per minggu? Iya, all in kan? Iya. Ada listrik kan? Cuman sekamar berapa orang? 20. Serius? Iya, 20 orang. Terus kayak barak-barak gitu? Iya, barak. Kan atas bawah. Iya. Oh, iya, gitu. ada ya di situ, di city itu. Di situ. Namanya apa? Silver Fan gitu, apa Silver Fan? Oh, terus gitu berapa lama di situ? Seminggu.
Seminggu dapat di City ya? Itu ya nyari-nyari, baru deh nyari-nyari akomodasi yang isinya orang-orang Indo gitu. Dapat di mana waktu itu namanya? Apartemen. Exact. Itu banyak orang Indonesia di situ. Banyak, segedung katanya. Segedung itu isinya orang Indonesia. Udah bisa dibikin tempat pemilihan umum. Nah gitu di sana berapa lama? 2 bulan mah. Tapi kamu kerjanya di Takapuna? Takapuna. Iya. Dari City ke Takapuna? Iya. Wow. Ya akhirnya udah dapat di City berapa bulan? Itu pun karena jauh Jauh jadi pindah ke North Shore. Karena dari City ke Takapuna. Ke tempat kerja gak dekat, cuma lebih murah. Kalau lebih murah ya? Iya, lebih murah. Emang kalau dari City ke Takapuna berapa lama? Biaya transfernya lebih murah. Dulu mah kalau nggak salah $4 deh dari Takapuna ke situ itu $4. Iya. Gitu. Ke City. PP $8. Terus kalau dari sini kumaha? $2. PP 4. Kan lebih murah. Akomodasi rumahnya juga lebih murah. Biaya sewa rumah juga lebih. Jadi kemarin tuh dapat visanya namanya visa apa? Accredited visa. Ya. Sponsorship visa. Pokoknya visanya dibuat. Kalau namanya udah bener nanti kita tulis di sini. Ya tapi sebelum itu mungkin di visanya itu detailnya yang di state apa, karena kan namanya visa itu kan dedicated pada saat coba nanti pindah. Kamu fotoin ya nama visanya. Kalau pindah perusahaan apakah memang harus rubah lagi visa baru atau gimana? Visa Condition itu mungkin ya, berapa tahun dapat visanya? 3 tahun. Buat dapetin visa itu kemarin syaratnya gaji minimal harus berapa? 29,9 kayaknya waktu itu. $. Per jam. Jadi kalau kamu di offering gajinya minimal segitu atau di atas baru lolos ya dapat visa itu. Oleh imigrasi. Ya? Imigrasi yang ngasih saringannya, yang menyaringnya. Terus udah kayak gitu kalau sekarang masih sama nggak sih? Kan udah beda. Berapa? 32 katanya. Ya Allah, 32. Tapi barber boleh disebutin nggak berapa gaji per hournya sekarang? Sekarang $30. $30. Oh, $30 sekarang ya. Berarti kemarin lolos ya. Kalau misalnya sekarang ditawarin 30 lo nggak lolos di imigrasi berarti ya? Enggak, harus ngikutin yang sekarang, peraturan sekarang 32. Jadi ternyata gaji ya naik harus terus. Nah kan ini juga ada kendalanya Kang Dwi buat bawa keluarga ya. Kalau misalnya mau bawa keluarga ke sini, makanya kenapa Kang Dwi di sini nggak bawa keluarga, karena ternyata buat yang accredited visa itu buat kesini harus istrinya juga worker gitu ya? Oh enggak? Aja atau harus gimana? Sebenarnya kalau mau bawa keluarga boleh-boleh aja, silakan aja, itu kan pilihan. Cuman karena biaya hidup di Auckland mahal, akhirnya tidak saya bawa. Itu bukan syarat dari imigrasi. Syarat diri sendiri itu biar hidup lebih baik. Bisa digambarin nggak bahwa kan beda nih, kalau saya sebagai student saya bawa istri itu, istri dapat open working visa, namanya open working visa. Nah kalau misalkan yang accredited work visa itu, istrinya itu dapetin visa apa? Close work visa. Iya kayaknya itu. Namanya close work visa. Oh jadi dia yang ngedosenin. Ya namanya close work visa. Jadi close work visa itu istri itu harus mendapatkan nilai pekerjaan yang sama dengan suami. Iya. Senilai medium wages. Iya. Jadi kalau istri itu jadi agak sulit kalau misalnya nggak ada yang skill. Kayak gitu. Mungkin akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu salah satu pertimbangannya banyak yang accredited itu kalau bawa keluarga agak cukup berat. Karena istrinya peluang untuk dapat kerjaannya mungkin nggak semudah kalau yang kalau misalnya close work visa terus datang dulu ke sini nggak bisa, harus dapat pekerjaan dari Indonesia. Bisa. Cuman sebenarnya kalau mau di sini dan istri tidak bekerja pun tidak apa-apa. Cuman mungkin yang didapat itu pengalaman, bukan uang. Dapat apa di New Zealand? Dapat pengalaman. Gitu. Tapi tadi kan dia bilangnya harus gaji $30. Iya, nanti kalau semisal kayaknya aku mau kerja nih gitu di sini si pasangan. Nah di gajinya itu harus mengikuti gaji si pasangan. Misal pasangan itu kalaupun kerja harus segitu minimal. Iya, harus segitu. Susah ya, karena kan kalau buat minimum wage di sini kan $22 kan. Nggak akan bisa nyamain orang yang udah skill berarti. Iya. Nggak bisa housekeeping ya. Nggak bisa. Tapi kalau ngambil kayak kerjaan yang cash on hand gitu bisa. Ini nggak sih legal nggak? Nggak legal.
yang nggak legal tapi nggak boleh ya? Boleh apa nggak? Bisa apa nggak? Sulit. Sulit. Yang legal aja susah. Yang ilegal lebih sulit. Maksudnya yang ini aja susah gitu. Ya intinya memang harus lihat lagi skillnya apa. Terus kalau mau gajinya minimal $30 itu biasanya orang yang punya skill khusus, ya kan. Tuh. Kalau yang unskill kayak housekeeping, cleaning, yang gitu-gitu memang yang verb ing aja semuanya. nggak sampai $30. Ya. Oke Kang Dwi, makasih udah tanya jawab. Makasih. Coba ada pesan-pesan dulu nggak buat teman-teman di Indonesia yang banyak nanya di DM, mungkin gimana caranya biar bisa ke New Zealand dengan cara apa, atau tips apa? Hindari agen-agen gak jelas lah. Hindari agen gak jelas. Kalau bisa langsung ke perusahaan Iya. Pakai cari jalan yang lurus ya. Usahakan yang cari info kayak di YouTube itu kan, yang jalur yang benarnya. Iya, jangan lupa di subscribe juga channel ini. betul. Jadi info karena infonya benar. Mudah-mudahan benar. Cari yang infonya jelas. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, coba dadah dulu. Salam. Radio.